Assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan update money flow untuk saham Big Banks dan saham bank second liner. Sebelumnya disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham, so langsung saja kita ke pembahasan. Jadi Bank BRI berencana untuk melakukan buyback dikarenakan net sell asing. Namun hari ini sepertinya saham perbankan mulai rebound lagi guys ya. IHSG pun hari ini naik 0,5%, padahal tadi sempat naik di atas 1%-an. Tapi tetap close di 7.100-an guys untuk hari ini. Dan hari ini ternyata kita lihat ada net buy asing guys ya, sebanyak 268 miliar di market reguler. Apakah ini adalah awal dari reversalnya saham-saham perbankan? Nah, kita lihat saham BBNI juga hari ini naik 2,8%, close di Rp4.770 per sahamnya, di mana banyak sekali para analis yang memberikan pandangan bullish untuk saham BBNI karena memang terjadi tanda-tanda bullish reversal. Jadi kita akan menganalisa saham BBNI terlebih dahulu guys ya, sebelum kita bahas saham perbankan lain yang hari ini cukup menarik dengan menggunakan aplikasi Stockbit Sekuritas, aplikasi saham terbaik yang saya gunakan untuk berinvestasi. Dan jika teman-teman ingin menggunakan fitur-fitur yang lengkap yang ada di Stockbit, silahkan teman-teman daftar dengan menggunakan link yang ada di kolom deskripsi. Oke, jadi untuk saham BBNI ya, seperti tadi yang kita sempat bahas, di mana BBNI naik 2,8%, close di Rp4.770 per sahamnya. Dan kita lihat hari ini juga sempat naik ke area high di 4.880-an. Jadi BBNI ini memang terdapat tanda-tanda bullish reversal, di mana beberapa kali mencatatkan area higher low atau area normal correction yang biasa terjadi ketika saham ini berupaya untuk kembali rebound guys ya. Area higher low ini menjadi salah satu pertanda bahwa sebuah saham itu ada penguatan kembali dan memang ada yang menampung ya ketika terjadi koreksi. Koreksi yang terjadi ini juga tidak lepas dari adanya beberapa distribusi, either itu dari investor asing ataupun dari investor domestik. Namun ketika ada pembalikan arah dan kembali naik ya, maka itu artinya saham tersebut memang sedang diakumulasi. Bahkan hari ini kita lihat ada volume breakout dan juga ada akumulasi ya, ada big accumulation terutama tanggal 31 Januari hari ini. Itu dari beberapa investor asing ya, ada PDAK, BK dan juga RX. Sehingga hari ini di saham BBNI itu ada net buy 43,7 miliar guys ya. Di sini teman-teman juga bisa menggunakan indikator foreign flow underlay, di mana foreign flow underlay ini juga menunjukkan guys ya, apakah sebuah saham itu sudah mulai diakumulasi asing lagi atau tidak. Nah, ketika foreign flow underlay-nya turun, ini artinya saham BBNI sedang dalam fase distribusi asing. Sedangkan ketika foreign flow underlay-nya naik, nah ini artinya saham BBNI mulai kembali diakumulasi. Nah, kita beli saham-saham Big Banks itu kan di harga bawah, dan kita pun berharap bahwa ketika di harga bawah ini investor asing akan kembali melakukan akumulasi. Dan ini benar-benar terjadi guys ya. So, teman-teman bisa menggunakan lebih dari 2 ataupun 3 indikator sekaligus di Stockbit secara gratis. Sedangkan ketika kalian menggunakan 5 ataupun 4 indikator di TradingView itu harus berbayar guys ya. Nah, jadi lebih apa ya, lebih cuan lah kalau misal kita menggunakan Stockbit ya, karena all in one ya. Dalam satu aplikasi sekuritas kita bisa menggunakan banyak indikator untuk menganalisa saham baik secara fundamental ataupun secara teknikal. Dan juga di Stockbit itu ada menu comparison yang bisa teman-teman gunakan ya untuk membandingkan, baik itu dari sisi fundamental ataupun dari sisi besaran dividennya. Itu bisa teman-teman bandingkan guys ya. Menu comparison kalau misal teman-teman ingin membandingkan lebih dari 3, itu harus menggunakan PC. Tapi kalau misal hanya 3 saham, teman-teman bisa menggunakan handphonenya teman-teman gitu ya. Misal teman-teman ingin membandingkan nih antara fundamental BNI, lalu BRI dan juga Mandiri, misal seperti itu ya. Nah, itu masih bisa menggunakan HP. Tapi kalau misal teman-teman ingin lebih dari 5 saham, itu harus menggunakan menu comparison di Stockbit dengan PC, seperti itu. Jadi apakah BBNI ini menarik untuk averaging up ya? Karena untuk di level saat ini tentu saja sudah berada di atas average teman-teman yang beli di harga bawah. Tapi kalau misalkan teman-teman belinya di harga atas ya dan masih floating loss, itu artinya teman-teman masih melakukan averaging down. Nah, untuk averaging up dan averaging down sebenarnya sudah sering saya katakan ya, bahwa porsi untuk melakukan averaging up seharusnya lebih sedikit
dibandingkan dengan porsi averaging down. Jadi kalau averaging down misal teman-teman 20 lot ya untuk pembelian, tapi untuk averaging up itu biasanya saya hanya setengahnya saja dari averaging down. Jadi kalau averaging down 20 lot, averaging up-nya itu hanya 10 lot saja. Seperti itu guys ya, agar bisa memaksimalkan averaging down yang kita lakukan juga, dan average kita ketika averaging up itu tidak naik terlalu tinggi ya harga rata-ratanya. Seperti itu guys. Jadi untuk saham BBNI menarik ya, apalagi akumulasinya juga kembali terlihat. Semoga di hari Senin banyak sentimen positif yang juga membuat harga saham bisa naik ya, karena akumulasi dari asing juga. Selanjutnya adalah saham BRI guys. Untuk Bank BRI atau BBRI hari ini juga naik 2,4%, close di Rp4.220 per sahamnya. Hari ini masih gagal breakout ya di atas EMA 50, tapi kembali retest. Dan untuk BBRI juga ada akumulasi dan menjadi saham yang paling banyak diakumulasi asing pada hari ini. Ada AKDXCCZ, P dan juga CP terpantau sebagai top buyer untuk BBRI pada 31 Januari hari ini. Jadi untuk BBRI ya kemarin kalau misal teman-teman sempat beli ya di 4.100 is oke. Hari ini beli juga tidak masalah sebenarnya, karena kita menilai bahwa di bawah MA50 BBRI ini masih sangat menarik ya untuk melakukan averaging down. Nah, jadi untuk teman-teman yang masih wait and see ya, seperti strategi kita kemarin ya, semoga nanti di hari Senin akan ada beberapa normal correction ke 4.100 sehingga teman-teman bisa beli lagi di harga yang lebih murah seperti itu. Nah, di fitur Stockbit juga di portofolio ya, ketika teman-teman klik saham yang kalian punya, itu ada teman-teman bisa melihat ya riwayat pembelian teman-teman. Jadi misal kemarin teman-teman beli di 4.100, hari ini beli di 4.200. Itu artinya teman-teman beli sedikit lebih mahal dibandingkan pembelian kemarin. Seperti itu ya. Misalkan seperti itu. Nah, itu pun bisa menjadi patokan kita atau bisa menjadi acuan kita. Kemarin kita beli di 4.100 misalkan. Nah, berarti seharusnya ya kalau ada kesempatan kita beli di bawah 4.100 ya kita harusnya beli di bawah 4.100 seperti itu. Jadi untuk BRI kita lihat hari ini asingnya net buy 270 miliar ya, dan menjadi saham yang paling banyak diakumulasi oleh investor asing. Sedangkan banyak investor retail yang jualan nih, ada SQ, XC dan juga XL. Untuk BNI kita cek ya, retailnya juga jualan guys ya, ada XL dan juga XC, lalu ada juga ada SQ ya yang jualan. Jadi bagus ya sebenarnya ketika retailnya banyak yang take profit ataupun mungkin cut loss ya. Tapi untuk cut loss sih sebenarnya saya tidak tahu nih teman-teman apakah ada yang cut loss di big banks atau tidak. Karena ya untuk saham-saham sebagus big banks yang rutin bagi dividen ini ya, seharusnya teman-teman tidak terpikir lah untuk cut loss ya. Lebih baik tambah muatan, lebih baik di hold, dan setidaknya menjelang pembagian dividen ada harapan untuk harganya bisa naik lagi. Tapi mungkin yang take profit juga banyak ya, karena kita lihat sempat banyak juga investor retail yang beli di harga bawah, dan ketika dinaikkan oleh asing, investor retailnya take profit, asing lanjut beli, dan harga saham bisa lanjut naik lagi. Selanjutnya adalah BBCA yang kemarin sempat anjlok guys ya ke 4.100-an. Ya kemarin sempat close di Rp4.150 per saham. Hari ini naik lagi guys. Naiknya juga cukup kencang ya, 3,2%, close di Rp9.450 per saham. Kenapa? Karena sudah di zona oversold ya guys ya. Jadi kalau misalkan sebuah saham sudah mendekati ataupun menyentuh zona oversold, itu artinya kita pantau. Tapi jika ada tanda-tanda kenaikan seperti ini, teman-teman bisa beli di sekitar 9.200 sampai 9.300, yang artinya jika kalian beli di level tersebut dan close di 9.400, itu teman-teman sudah cuan atau portonya sudah mulai hijau nih untuk saham BBCA. Hari ini BBCA ada akumulasi ya, terutama dari AK, YUTP dan juga RX. Sedangkan beberapa investor retail terpantau ada yang jualan nih. Ya ada SQ, lalu ada XC ya guys ya, dan juga kita lihat di sini ada beberapa investor asing yang sebenarnya masih jualan ya, tapi akumulasi dari AK ini cukup besar, 232 miliar. Dan hari ini ada net buy ya, total ini adalah net buy 162,2 miliar. Jadi cukup menarik ya untuk BBCA, dan ini adalah tanda-tanda bullish reversal untuk saham BBCA. Di mana kenaikan profit ya atau net income dari BBCA ini masih 2 digit, yaitu di belasan persen. Selanjutnya Bank Mandiri guys. Untuk BMRI hari ini sebenarnya cukup sideways, tapi ketika closing itu langsung turun ke Rp6.025 per saham. Saya sebenarnya mengincar Bank Mandiri ini di bawah 6.000 guys, tapi ya kita lihatlah apakah dikasih di 6.000-an atau di bawah 6.000 masih dapat ya. Tapi kalau misal untuk masuk lebih banyak ya, saya sih melihat lebih menarik itu di bawah 6.000 guys. Jadi sekitar 5.800, 5.900 itu cukup menarik untuk Bank Mandiri untuk kita mulai DCA di harga bawah.
Untuk Bank Mandiri ini hari ini ada normal distribusi ya, terutama dari ZP dan juga BB, sedangkan AKMG terpantau akumulasi. So, hari ini ada net sell 112 miliar ya untuk Bank Mandiri. Jadi apakah Bank Mandiri ini menarik? Ya kalau misal lanjut koreksi besok di hari Senin ya, tentu saja saham Big Banks ini terutama Bank Mandiri juga menarik nih untuk kita cicil beli lagi. Pokoknya setiap ada cash ya kita akan terus cicil beli ya, karena ini kan menjelang musim pembagian dividen. Teman-teman yang memiliki jumlah lot banyak nih di saham Big Banks ya, tentu saja kalian akan mendapatkan dividen juga besar gitu guys ya, berdasarkan dari harga rata-rata dan nanti bisa dihitung dari dividen payout ratio-nya gitu ya, sehingga nanti akan muncul angka dividen yield yang akan kalian terima berdasarkan harga rata-rata yang kalian miliki. Kemarin ada yang request ya, Kak, bahas saham BBTN dong ya. Kemarin BBTN sih sebenarnya sempat breakdown ya, jadi lebih baik wait and see. Tapi kalau misalkan besok naik, teman-teman bisa coba untuk kembali cicil beli ya di bawah 1.100-an, terutama untuk teman-teman yang mungkin averaging down ataupun masih floating loss. Karena ketika patah tren itu lebih baik kita pantau apakah ada pergerakan untuk bisa rebound atau tidak, apakah ada akumulasi atau tidak, dan apakah ada sentimen positif atau tidak. Jika tidak ada, ya biarkan harga sahamnya turun dulu gitu ya, baru kita bisa beli lagi. Tapi ketika sudah ada tanda-tanda bullish reversal, ada akumulasi, nah barulah kita coba pantau dan mencoba lirik ya. Mungkin teman-teman hari ini juga ada yang melakukan pembelian sekitar 1020 sampai 1040-an. So untuk BBTN hari ini naik 2,4%, close di Rp1.045 per saham dan ada volume breakout disertai dengan adanya akumulasi yang cukup besar ya, terutama dari CC dan juga AK sebagai top buyer. Sehingga hari ini ada net buy asing sebesar 7,5 miliar untuk saham BBTN. Nah, karena penurunan BBTN ini sudah sangat dalam ya guys ya. Jadi kalau misal teman-teman masih mengincar dividen dari BBTN ini yang mungkin ya di kisaran 4-5% tergantung dari harga average yang kalian miliki, saya rasa cukup menarik juga untuk BBTN ya. So, kita sih masih berharap ya kebijakan terkait properti ini bisa meningkatkan ya produktivitas dari sektor properti dan juga tentunya untuk perusahaan Bank BTN itu sendiri. Jadi BBTN apakah menarik atau tidak? Ya kalau menurut saya menarik jika memang ada tanda-tanda kenaikan dan akumulasinya sudah terlihat hari ini, di mana ada akumulasi besar dan net buy asing 7,5 miliar. Selanjutnya bank secondliner yang saya rasa menarik adalah BNGA ya guys ya. Di mana BNGA ini memiliki fundamental yang bagus dan dividen yield-nya juga sangat menarik yaitu sekitar 7%-an. Tapi bisa 8% jika teman-teman masih pegang di harga bawah. Misalkan di 1.300 ya atau di 1.200 itu pastinya dividen yield akan lebih tinggi lagi. Untuk level saat ini di Rp1.735 per saham ada sedikit kenaikan 0,58%. Dan Bank CIMB Niaga atau BNGA ini juga diinvestasi oleh Pak Lo Keng Hong ya guys ya. Jadi saham-saham yang sebenarnya diinvestasi oleh Pak Lo Keng Hong juga sebenarnya menarik ya. Dari sisi dividen yield juga oke. Hanya saja tidak semua saham Pak LKH itu bagi dividen. Ada juga yang tidak bagi dividen dan ada yang ketika labanya anjlok ya, labanya merugi itu dia tidak bagi dividen. Tapi ketika labanya positif dia bagi dividen itu GJTL. Ada beberapa saham yang tidak bagi dividen ya, milik Pak LKH seperti DILD, lalu ada BMTR. Sedangkan NISP, BNGA, GJTL itu Pegas juga ya, dan Pegas itu masih membagikan dividen dengan yield yang cukup oke. Tapi tentu saja kita melihat juga ya, berapa besar sih dividen yield yang bisa kita dapatkan. Nah, besaran dividen yield itu juga akan menjadi imbal hasil investasi kita. Semakin besar dividen yield, maka semakin besar imbal hasil yang akan kita dapatkan. Hari ini kita cek BNGA ternyata cukup netral, antara akumulasi dan distribusi ini imbang ya guys ya, sedangkan investor asingnya ada net buy 432 jutaan saja. So, kalau misal teman-teman melihat bank secondliner lain yang mungkin dividen yield-nya lebih besar dari BNGA dan BBTN, boleh tuliskan saja di kolom komentar guys ya. Karena menurut saya pribadi, bank secondliner yang paling menarik adalah BBTN dan juga BNGA. Mungkin ada Breeze juga, tapi secara yield Breeze itu ya kecil, hanya 2%-an saja. Oke guys, mungkin kita cukupkan ya pembahasan kita pada video ini. Intinya, untuk teman-teman yang masih hold saham Big Banks dan juga masih optimis ya dengan Big Banks, di mana Big Banks ini ya kita optimis akan kembali naik dan semoga bisa all time high kembali menjelang pembagian dividen di 2025 ini. Kita berharap hal itu juga bisa memberikan imbal hasil investasi yang besar untuk di awal tahun 2025 ini. Bahkan kita berharap pembagian dividen itu terjadi sebelum Lebaran Idul Fitri, seperti itu ya.
Oke guys, terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat untuk teman-teman ya. Sekali lagi untuk teman-teman yang ingin menggunakan fitur-fitur yang lengkap yang ada di Stockbit dan selanjutnya berinvestasi di saham Indonesia, silahkan teman-teman mendaftar ya di Stockbit dengan link yang ada di kolom deskripsi. Oke guys, thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.